Seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat berinisial AK 26 tahun menikahi wanita palsu alias laki-laki berinisial ESH 26 tahun. Penyamaran ESH terbongkar setelah keduanya menikah selama 12 hari. ESH kini telah diamankan di kantor kepolisian setempat dan terancam jeratan pasal tentang penipuan. Peristiwa itu bermula saat laki-laki yang mengaku sebagai wanita berinisial ESH berkenalan dengan AK di media sosial pada 2023 lalu. AK kerap bertemu dengan ESH sejak perkenalan via medsos tersebut. Mereka kerap jalan, bahkan membawa ESH ke rumahnya untuk bertemu keluarga. Namun selama itu, ESH sering mengenakan pakaian wanita muslim hingga memakai cadar. Kanit Reskrim Polsek Naringgul, Bribka Ridwan Taufik menuturkan seiring waktu berlalu, keduanya pun menjalin asmara serius. Mereka memutuskan untuk menikah pada 12 April 2024. Pernikahan itu digelar di rumah AK secara sederhana dan tidak tercatat secara negara. AK meminang ESH dengan emas seberat 5 gram sebagai mahar. Saat itu ESH meminta menggunakan wali nikah dari tokoh agama setempat, lantaran beralasan ayah kandungnya pergi entah kemana. Sosok asli ESH terbongkar ketika orang tua AK menelusuri keluarga dari pasangan anaknya tersebut. Keluarga AK juga baru mengetahui ayah dari orang yang mengaku perempuan bernama Adinda itu masih ada. Kedok ESH terbongkar setelah AK curiga sang istri selalu menolak saat diajak berhubungan badan. Seusai mendapatkan fakta jika pelaku adalah laki-laki, pihak keluarga AK pun langsung menanyakan hal tersebut kepada ESH. Penyamaran itu diakui olehnya. Keluarga AK lantas melaporkan ESH ke pihak kepolisian karena merasa kecewa dan malu. ESH saat ini sudah diamankan di Mapolsek Naringgul. Bribka Ridwan menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksinya sekedar memanfaatkan korban untuk meminta sejumlah uang. Atas perbuatannya, pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Gagal dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Anies Baswedan kembali diusulkan maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun calon presiden atau capres nomor urut 2 tersebut belum memberikan jawaban apakah ia akan kembali maju sebagai calon gubernur DKI atau tidak. Sebelum maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan pernah menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 hingga 2022. Terbaru, pada Minggu 5 Mei 2024, Anies hanya mengatakan akan mempertimbangkan dengan serius panggilan tugas yang datang padanya saat ditanya soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2024. Untuk diketahui, Anies diusung maju dalam Pilpres 2024 oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Lantas, bagaimana dukungan 3 partai politik tersebut terhadap Anies untuk kembali maju di Pilkada DKI 2024? Partai Nasdem diketahui yang paling mendukung Anies untuk maju kembali di Pilkada DKI 2024. Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan warga Jakarta lah yang menginginkan Anies kembali menjadi gubernur. Meski demikian, Widi mengakui bahwa Nasdem memiliki nama-nama lain untuk dijagokan di Pilkada Jakarta, seperti Ahmad Sahroni hingga Oki Asokawati. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan Anies belum mendaftarkan diri untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, pria yang akrab disapa Caimin ini mengatakan PKB masih membuka diri sampai pendaftaran calon kepala daerah ditutup. Wakil Ketua DPR RI itu pun tidak menjawab secara pasti apakah Anies akan diprioritaskan untuk diusung PKB dalam kontestasi elektoral di Jakarta. Ditemui di Banda Aceh, Caimin menyatakan akan ada keputusan
soal dukungan partai yang dipimpinnya untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sementara itu, PKS terang-terangan menyebut bahwa akan memprioritaskan kader sendiri untuk maju di Pilkada DKI 2024. Pasalnya, Anies dinilai sebagai tokoh di tingkat nasional. Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Hashbi mengatakan ada 3 kader PKS yang dipersiapkan untuk diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Yaitu Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Kelompok militan Hizbullah Lebanon turut merespons serangan Israel terbaru di Rafah. Kelompok yang didukung Iran tersebut meningkatkan tegangan ketika Israel mulai invasi darat di Rafah. Dilansir dari Jerusalem Post, pada Senin 7 Mei 2024, Hizbullah menargetkan posisi Zionis di markas besar Divisi Golan ke-210 Israel di Pangkalan Nafah. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan lusinan roket Katyusha. Sirine serangan udara terdengar di beberapa lokasi di pusat dataran tinggi Golan. Serangan ini dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina di Gaza atas agresi Israel. Serangan tersebut juga sebagai balasan atas serangan-serangan Israel ke wilayah Lebanon di perbatasan. Sebelumnya diberitakan, Kabinet Perang Israel telah memutuskan untuk tetap melanjutkan pergempuran ke Rafah dan menolak terjadinya gencatan senjata di Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman. Ia mengatakan, proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar masih jauh dari harapan Israel. Kendati demikian, Israel tetap mengirimkan negosiator untuk kembali melakukan perundingan. Diketahui sekutu utama Israel, Amerika Serikat, tidak mendukung operasi darat di Rafah. Presiden Joe Biden menegaskan bahwa Israel tidak boleh melanjutkan rencana invasi kecuali rencana tersebut menunjukkan bagaimana melindungi ratusan ribu warga sipil Palestina di Rafah. Ratusan siswa SMA Sejahtera Surabaya mengisi kegiatan luar kelas dengan berkompetisi di berbagai lomba dalam Fazio Youth Project atau FYP Yamaha Goes to School pada Selasa 7 Mei 2024. Kegiatan yang digelar oleh PT Surya Timur Sakti Jatim atau Yamaha STSJ ini merupakan rangkaian lomba sejumlah sekolah SMA di Surabaya. Staf Public Relation PT Surya Timur Sakti Jatim, Miladia mengungkapkan setidaknya ada 150 siswa SMA Sejahtera yang mengikuti berbagai kompetisi yang disediakan. Dikatakannya, FYP bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam mengeksplor diri, baik dalam akademik maupun non-akademik. Event FYP ini juga ditujukan sebagai wadah generasi muda untuk berkreasi, menunjukkan bakat-bakat terbaik mereka. Seperti dalam Yamaha Got Talent yang membuat kompetisi berbagai ekstrakurikuler di sekolah, lalu diambil 3 terbaik untuk dikompetisikan dengan sekolah lain. Kemudian ada Yamaha Safety Riding, Yamaha Ranking 1, Duta Classy, hingga berbagai games hiburan. Mila menegaskan, FYP juga sebagai sebuah event yang sangat bermanfaat untuk melatih mental dan memacu siswa-siswi agar terus aktif dan kreatif. Kepala SMA Sejahtera Anita Putri Maharsari mengungkapkan, kegiatan ini menjadi kegiatan di luar kelas yang menyenangkan bagi para siswa. Apalagi juga terdapat edukasi terkait berkendara yang aman dan pengecekan kendaraan. Ia pun mengapresiasi para siswa yang mengikuti kegiatan non-akademik. Pasalnya, banyak alumnus berprestasi di luar akademik hingga membanggakan sekolah. Sementara itu, Naina Syafina, siswa kelas 11 yang mengikuti Yamaha Ranking 1, mengaku sangat antusias mengikuti lomba cerdas cermat ini.
Ia pun berhasil menjawab 3 soal pengetahuan umum sebelum akhirnya harus tersingkir karena jawaban yang salah. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala SMA Sejahtera Anita Putri Maharsari dan siswa kelas 11 Naina Syafina. Ada kegiatan safety riding, itu harapan kami anak-anak yang sudah bisa mengendara dan punya SIM itu juga bisa menerapkan itu di jalan istilahnya. Jadi tidak berkendara yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian mungkin di sini juga ada bengkel yang untuk servis, itu mungkin anak-anak juga bisa lebih peduli terhadap kendaraannya, bahwa kendaraan itu tidak hanya dipakai aja tetapi ya perlu di maintenance begitu. Untuk persiapannya anak-anak nanti untuk bersaing sama sekolah lain gimana, Bu? Tiap hari anak-anak sudah latihan. Semoga dengan latihan mereka itu bisa menjadi persiapan yang kapanpun dan dimanapun untuk bertanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Tapi kalau dukungan sekolah terhadap kegiatan akademik non-akademik gimana, Bu? Di sekolah ini seimbang, jadi kalau ada kegiatan non-akademik itu malah justru juga kita dukung, karena setiap anak memang kelebihannya tidak selalu di akademik gitu. Terbukti dengan siswa kita termasuk timnas U23 Rizky Ridho itu juga dari SMA Sejahtera, Cak Surabaya tahun 2023, sekarang tim suksesnya Pak Eri, Gaga Erlangga itu juga dari SMA Sejahtera, dan sampai sekarang pun juga Gaga Erlangga itu kemarin memberikan motivasi ke adik-adik kelasnya yang tergabung di ekskul Duta Semara atau Putra Putri Semara. Itu yang menjadikan dorongan motivasi dari alumni kepada adik-adik bahwa prestasi itu tidak hanya di akademik tapi juga di non-akademik. Cerdas cermat. Terus tadi berhasil berapa soal nih? 3 mungkin. Terus tadi gimana perasaannya? Senang tapi tidak dapat juga. Ternyata tadi kalah di apa? Di ini kesaktian Pancasila. Oke. Harapan kamu kedepannya seperti apa dengan acara kayak gini di sekolah nih? Banyak lagi acara seperti ini, menambah wawasan kita. Terus kayak anak-anak itu banyak membaca, terus dapat pengalaman juga. Siap, terima kasih. Sebanyak 27 siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Jungcangcang 1 Kabupaten Pamekasan Madura diduga keracunan usai memakan snack daya DIB. Siswa-siswi sebanyak itu mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan pusing setelah memakan snack seharga seribuan tersebut. Kepala SDN Jungcangcang 1 Pamekasan, Siti Fatimah mengatakan ke-27 siswa-siswi yang diduga keracunan itu terungkap sejak Selasa 30 April 2024. Pada hari Selasa itu, beberapa siswa-siswinya banyak yang mengalami gejala keracunan saat pelajaran di sekolah berlangsung. Awalnya, pihak sekolah memprediksi siswa-siswi yang mual ini karena masuk angin. Namun tak disangka, beberapa siswa lain menyusul dengan gejala yang sama, sehingga mereka pun dipulangkan. Pada hari itu juga, Siti Fatimah langsung mengambil tindakan cepat dan meminta semua siswa-siswinya tidak mengkonsumsi snack yang dijual pengurus kantin di sekolah tersebut. Saat peristiwa terjadi, siswa yang mengalami gejala muntah, pusing, dan sakit perut itu dipulangkan lebih cepat pada pukul 12.30 WIB. Saat banyak yang mengalami gejala tersebut, Fatimah memanggil beberapa siswanya. Dari pengakuan mereka, terungkap bahwa para siswa banyak yang mengkonsumsi snack daya DIB sehingga akhirnya muntah. Fatimah menghimbau kepada para orang tua jika ada makanan atau snack yang baru beredar agar tidak langsung dibeli. Dia meminta agar para wali murid mengusahakan anaknya membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala SDN Jungcangcang 1 Pamekasan, Siti Fatimah. Pada tanggal 30 itu ada siswa yang muntah. Salah seorang guru mengatakan belumnya pulang, dan kami memprediksi bahwa itu hal yang biasa, mungkin masuk angin dan sebagainya. Sesudah diantarkan pulang, menyusullah beberapa siswa yang juga gejala yang sama. Hanya kami kumpulkan. Ternyata setelah diusut-usut, ternyata anak itu memakan snack yang
daya itu, trip daya apa itu ya. Sesudah itu kami hentikan anak jangan makan itu dan gejalanya sama. Untuk itu saya takutnya salah dalam hal ini kelembagaan, saya laporkan ke kelurahan langsung ke puskesmas. Pada hari itu juga kami pulang jam 12.30 lebih. Nah, sesudah itu keesokan harinya kan libur, jadi belum tidak ada tindak lanjut. Baru pada tanggal 2 itu ada tindak lanjut bagaimana siswa kami. Ternyata siswa kami tidak ada yang masuk ke puskesmas, tapi semuanya bisa diantisipasi di rumah. Artinya tidak sampai parah begitu. Ya karena mengapa? Karena mungkin yang dimakan dosisnya kecil. Dan juga saya itu melihat ada yang menghabiskan sampai 4 bungkus itu. Tapi beliau anak-anak itu tidak apa-apa karena mungkin ketahanan imun tubuhnya kan berbeda-beda setiap siswa. Jadi tidak apa-apa. Yang saya khawatirkan takutnya snack ini beredar di luar sekolah daripada kami. Jadi kami khawatir itu akan menjalar kemana-mana gitu. Gejalanya apa Bu tadi Bu? Mual, muntah, sakit perut, pusing. Berapa siswa Bu? 27 siswa. Sekarang yang 27 itu sudah sembuh Pak? Sudah masuk Bu ya? Semuanya masuk, alhamdulillah masuk. Tidak sampai oknam atau puskesmas atau apa, enggak ada. Bu, yang jual jajan itu siapa Bu? Yang jual jajan itu kantin. Kantin sekolah sini? Kantin sekolah, tapi kantin itu juga kan pulaan. Iya. Nah, pulaan ke pasar Kulum. Sudah berapa lama Bu katanya Bu jual Baru itu? 2 hari, jadi Senin sama Selasa dia jual. Jajan itu baru 2 hari ya? Baru 2 hari laku keras, kan barang baru. Lah 2 hari laku keras, Selasanya itu pas kejadian. Bu, kemarin katanya kan sempat di lab nih sama Dinkes ke Surabaya. Itu hasilnya gimana Bu? Belum keluar ya? Belum keluar. Kami belum mendapat tembusan untuk itu. Oh, kandungan bahan-bahannya belum Bu ya? Oke. Tapi dipastikan Bu ya, saat ini jajan itu sudah ditarik ya dari kantin sekolah ya? Artinya sudah tidak dijual lagi? Sudah habis itu Mas, begini 2 hari itu jual langsung laku Mas. Masalahnya kan barang baru, anak kan pengen tahu oh ini barang baru begini. Dan memang rasanya itu memang disukai sama anak-anak. Ada manisnya, terus ada pedas-pedasnya gitu. Memang selera anak banget gitu. Iya. Bu, dari yang 27 siswa yang merasa mual sakit tuh berangsur berapa hari Bu? Apa barengan mereka apa berangsur berapa hari gitu? Tidak barengan itu. Barengan hari itu juga? Iya hari itu juga, makanya kami semakin mengerucut perkiraan saya, wah ini karena ini barangkali. Setelah iya Pak, saya makan ini. Saya tanyakan yang tidak makan yang tidak apa-apa. Yang makan ini yang bermasalah. Oke. Snacknya merek apa ya? Merek Daya. Daya. Itu snack berbentuk apa ya? Hampir sama seperti jelly Mas. Oh, jelly. Pedas. Ada sisanya saya tunjukkan di kantor. Oh, siap. Iya Bu. Ibu apa Bu imbauan ke orang tua Ibu? Ya himbauan ke orang tua kalau ada kue-kue yang mereknya masih baru beredar, itu jangan langsung langsung beli anak. Satu, yang kedua diusahakan kalau siswa itu bawa bekal dari rumah saja. Seorang calon jamaah haji asal Ponorogo berusia 109 tahun lebih 10 bulan menjadi calon jemaah tertua yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Calon jamaah itu adalah Harjo Mislan atau yang kerap disapa Mbah Harjo, warga desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Mbah Harjo yang lahir pada 2 Juli 1914 ini masih bersemangat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Saat melakukan suntik vaksin influenza ke KBIH Al-Haromain, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, Mbah Harjo masih terlihat bugar. Ia tidak menggunakan kursi roda, hanya saja kakek yang memiliki 15 cucu dan 2 cicit ini didampingi sang anak untuk berangkat ke Mekah. Tidak banyak yang diinginkan Mbah Harjo, pria yang merupakan veteran ini hanya ingin menjadi haji mabrur. Sementara, putra Mbah Harjo, Sirmat menjelaskan bahwa keinginan Mbah Harjo untuk naik haji muncul setelah Mbah Harjo pulang melaksanakan ibadah umroh pada 2017. Lantaran usianya sudah lanjut, Mbah Harjo masuk ke dalam daftar jemaah prioritas sehingga bisa berangkat haji pada 2024 ini.
Diketahui sedikitnya 618 calon jamaah haji asal Ponorogo akan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji 2024. Ke-618 calon jamaah haji ini dibagi dalam kloter 19 dan 20 embarkasi Juanda Surabaya. Sesuai jadwal berangkat dari Ponorogo, kedua kloter ini akan berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada tanggal 15 2024 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian pada 16 Mei, kloter 19 berangkat pukul 15.20, sedangkan kloter 20 akan berangkat pada 20.40. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan jemaah haji tertua Mbah Harjo Mislan dan putra Mbah Harjo, Sirmat. Siapa Mbah? Harjo Mislan. Umurnya berapa? 110. 110? Saat ini sehat? Alhamdulillah sehat. Olahraganya apa? Olahraganya senang apa? Rian pekerjaannya? Lari cepat. Sakit. Rian pekerjaannya apa Mbak? Pekerjaannya tani. Nak nyelengi ket kapan? Nak nyelengi budal kaji kawet kapan? Nabung. Bulannya. Wis pirang tahun? Lah nglumpuk nih, arep kaji wis pirang tahun? Pekerjaannya 10 tahun. Tahun. Sampean bojone jenenge sapa? Jenenge Samira. Niki ndere. Mboten. Anake piro? Kok ninggal wae. Oh, bojone. Putrane pinten? Putrane 7. Putune pinten? 7. Putu. 15. Niki budal karo sapa? Ale, iki anak ini. Didampingi putranya? Iki anak. Nyuwune napa, Mbah? Muga-muga nyuwune napa? Muga-muga kaji mabrur, budal selamat, mulai selamat napa pripun? Dijelasin, Mbah. Nggih, jalukane ngene. Napa, Mbah? Selamat kesehatan. Saya pendamping Bapak. Ini siapanya, Pak? Bapak saya. Kata bapaknya ini, pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaan Bapak itu tani, di samping tani sebetulnya anggota veteran. Juang 45. Terus nabungnya mulai kapan? Sebetulnya nabungnya agak lama, hanya didaftarkan tahun 2019. Sempat tertunda dulu? Tidak, karena ini Mas, karena dia 5 tahun masuk aplikasi, sehingga nanti langsung grade dari usia tertinggi sampai yang tertinggi. Akhirnya Bapak 5 tahun bisa berangkat. Ya, prioritas lansia. Rahasianya apa? Buat sekarang olahraga. Untuk Mbah Kung itu aktivis di sawah sebenarnya, saya pendamping olahraga. Di samping itu Mbah Kung juga istilahnya apa nggih? Nerimo prai mandum kan. Jadi nerimo, ora neko-neko nerimo. Ora duwe golek. Secara umum kondisi kesehatannya seperti apa? Insya Allah aku sehat, selalu sehat. Kalau sendiri kuat? Tawaf sendiri kuat? Insya Allah kalau lihat berjalannya ya perlu dibantu Insya Allah. Gitu. Tapi tinggal kondisi nanti di sana tidak tahu kita. Mudah-mudahan nanti sehat walafiat. Rutin check up kesehatan itu Pak? Check up kesehatan kemarin sedikit tertunda karena sedikit pembekaan jantung. Tapi alhamdulillah dengan sedikit pengobatan lancar, tidak ada masalah. Pak, ada kekhawatiran nggak dengan kondisi Bapak? Insya Allah tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.